Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi komputer dan masyarakat, yaitu dari kelompok 3 materinya kebijakan penggunaan AI di lembaga pendidikan tinggi. Pertama, di sini kita akan analisis posisi AUA tentang penggunaan alat AI dalam pembelajaran dan pengajaran. Mengapa panduan ini diperlukan? Pertama, kemunculan alat AI generatif seperti ChatGPT sejak akhir 2022 telah mengubah sistem pendidikan tinggi secara drastis. Teknologi ini mempermudah pembuatan teks, kode, dan konten kreatif, sehingga memengaruhi tiga faktor. Yang pertama ada cara mahasiswa belajar, yang kedua ada cara dosen yang mengajar, dan yang terakhir ada sistem penilaian akademik. Namun AI juga menimbulkan tantangan seperti resiko plagiarisme karena kurangnya atribusi sumber, bias algoritma akibat ketidakadilan data, pelanggaran privasi data, dan masalah hak kekayaan intelektual melarang penggunaan AI dinilai tidak realistis karena sudah terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya asisten virtual dan mesin penjahit. Selanjutnya ada dari visi sosial universitas. Panduan ini sejalan dengan visi AUA dalam Cities Without Walls, A Vision for 2030, serta relevan dengan kebutuhan Indonesia yang juga menekankan literasi digital. Dikutip dari Kemendikbudristek pada Oktober 2024, terutama di wilayah terpencil. Selanjutnya, apa yang diatur dalam panduan ini? Panduan AUA atau AUA menekankan aspek yang utama ada etika, yang kedua transparansi, dan yang terakhir ada integras akademik. AI tidak boleh digunakan untuk tugas yang menuntut orisinalitas seperti esai atau ujian tertulis. Universitas dianjurkan memperbarui kebijakan akademik dan kode etik. Dosen disarankan memanfaatkan AI untuk mendesain materi ajar, seperti kuis atau simulasi. Perlindungan data harus mengacu pada aturan seperti GDPR di Eropa atau Undang-Undang PDP di Indonesia. Oke, selanjutnya bagaimana panduan ini memberikan pedoman penggunaan AI. Jadi pendekatan EUA bersifat strategis dan praktis melalui ada 5 bagian. Yang pertama itu diskusi formal, lokakarya atau forum di kampus untuk membahas manfaat dan risiko AI. Yang kedua, pembaruan kebijakan. Misalnya klausul etika tentang pelanggaran bila AI digunakan tanpa pengakuan. Yang ketiga, transparansi penggunaan. Contohnya, mencantumkan catatan kaki jika draft ditulis dengan bantuan AI. Yang keempat, reformasi metode penilaian. Ini mendorong ujian berbasis proyek, presentasi lisan, atau studi kasus. Yang kelima, itu literasi AI. Jadi pelatihan cara mengevaluasi hasil AI dan penggunaan alat deteksi konten AI, misalnya Turnitin. Nah, di Indonesia pendekatan ini dapat diterapkan melalui pelatihan daring sebagai solusi atau keterbatasan infrastruktur. Selanjutnya ada siapa yang mengeluarkan panduan ini. Nah, panduan ini itu diterbitkan oleh European University Association atau EUA yang menaungi lebih dari 850 universitas dan konferensi rektor. Kemudian berlokasi di 49 negara Eropa. Nah, disusun oleh Komite Pengarah Pembelajaran dan Pengajaran EUA sebagai respon terhadap peluncuran ChatGPT. Nah, panduan ini mencerminkan komitmen EUA dalam yang pertama menghadapi tantangan teknologi, menyebarkan praktik baik antar universitas
menekankan peran universitas sebagai penilai dampak sosial teknologi. Nah, peran EUA ini serupa dengan UNESCO dan Kemendikbudristek di Indonesia, yang juga mempromosikan pemanfaatan AI secara etis di sektor pendidikan UR. Ya, halo. Di sini Jenderal. Saya akan mempresentasikan selanjutnya. Sekarang kita masuk ke kategori siapa yang terdampak dan bertanggung jawab. Di sini ada 4 yang kita dapat. Pihak yang terdampak. Nah, salah satunya mahasiswa. Wajib menyatakan penggunaan AI, jika tidak dapat dikenai sanksi akademik. Nah, kenapa harus ada kebijakan ini dan kenapa ini sangat berdampak? Satu, kalau mahasiswa jika menggunakan ini, kita tidak tahu apakah AI ini benar-benar bisa memberikan jawaban yang akurat, apalagi memberikan solusi yang tidak begitu yang kita butuhkan. Kadang untuk memahami dari AI tersebut, kita perlu fondasi yang kuat untuk memahami dari AI tersebut, dan itu perlu banyak ilmu yang kita pelajari. Nah, kedua, dosen dan staf akademik harus mengintegrasikan AI dengan cara etis dan membimbing mahasiswa dalam penggunaannya. Nah, itu bisa juga, tapi dengan berbagai dampak itu membutuhkan banyak sekali proses untuk melakukannya, karena untuk pengintegrasi yang kita harus pastikan AI itu tersebut berjalan dengan baik, tidak ada kebocoran data, atau apalagi membobol dari kebijakan privasi orang satu sama lain. Ketiga, institusi pendidikan tinggi perlu menyusun kebijakan internal, memperbarui kode etik, menyediakan pelatihan serta infrastruktur. Karena tentu saja jika kita ingin mengintegrasikan pada program atau pada pendidikan tersebut, akan butuh biaya untuk melakukan tersebut. Dan tentu saja ini tidak mudah karena kita tidak tahu apa yang akan diimplementasikan kepada bagian internalnya untuk membuat kebijakan suatu tersebut bisa benar-benar berjalan dengan baik. Nah, keempat, masyarakat umum. Masyarakat umum sangat mudah terpengaruh karena secara tidak langsung melalui lulusannya akan memasuki pasar kerja berbasis AI, dan itu belum tahu kalau pikiran mereka benar-benar matang atau mereka hanya dengan bantu AI untuk lancarkan apa yang dibutuhkan dia. Nah, untuk benar-benar kita mendorong suatu kebijakan tersebut, kita butuh yang benar-benar bisa menjaga kredibilitas pada pergerakan perguruan tinggi tersebut. Nah, selanjutnya pihak yang bertanggung jawab. Nah, di sini ada 4. Salah satunya pimpinan universitas. Mereka harus menyusun dan mengimplementasikan kebijakan serta mengalokasikan anggaran untuk menjalankan suatu proses untuk memimpinkan suatu proyek tersebut. Mereka harus benar-benar buat planning untuk apa yang akan diimplementasikan pada kebijakan tersebut pada proses internalnya, dan juga seberapa anggaran yang akan dikeluarkan untuk membuat pengintegrasian dengan AI bersama kebijakan yang sudah kita buat pada pendidikan tersebut, karena kita tahu apa yang hukum yang berlaku pada negara ini, karena setiap negara mempunyai hukum yang berbeda-beda, dan tentu saja regulasi dan lain sebagainya itu harus sesuai kriteria yang dibutuhkan negara dengan pengimplementasian pada AI tersebut pada pendidikan tinggi, nah, atau pendidikan rendah. Nah, kedua, dosen. Mereka menerapkan kebijakan di kelas menjadi sebuah teladan penggunaan AI yang etis. Kita harus memberikan bagaimana mereka bertingkah dan beretika pada suatu AI tersebut, dan memberikan mereka pelajaran apakah
kalau AI ini bisa membantu kita untuk melancarkan dari suatu pendidikan tersebut. Nah, ketiga, mahasiswa menggunakan AI itu harus melakukannya secara jujur dan mematuhi kebijakan kampus. Karena jika tidak melakukannya dengan baik atau mematuhi dengan sesuatu peraturan undang-undang dan sebagainya yang setiap negara miliki, itu harus dilakukan dengan baik. Jangan melakukan sebuah kesalahan yang membuat sistem yang harusnya udah berjalan lancar akan semakin buruk. Nah, pastikan untuk semua regulasi dan semua penggunaan yang mereka gunakan itu diawasi dengan baik. Kita tidak tahu apa yang mereka ketik di suatu AI tersebut, dan itu mungkin saja kita tidak tahu apa yang di balik layar AI tersebut itu benar-benar AI atau orang yang sedang bersembunyi di balik layar. Nah, keempat, ada EUA memantau perkembangan AI, menyebarkan praktik terbaik dan mengkoordinasi anggotanya di Indonesia terutama. Nah, peran yang serupa dipegang Kemendikbudristek. Nah, pastikan yang kita pantau pada AI tersebut benar-benar mengikuti masa depan negara kita yang untuk memajukan tersebut, karena kita tidak tahu apa yang kita dapat dari AI tersebut, apalagi developer si pembuat AI ini benar-benar mengikuti undang-undang dari setiap negara yang kita lakukan. Pastikan data yang kita masuki di situ tidak ada sebuah keganjalan yang mempengaruhi nasionalitas dari setiap negara. Itu saja dari saya. Terima kasih. Kelebihan, kekurangan, dan saran perbaikan. Kelebihannya itu ada proaktif dan realitif, tidak melarang AI tetapi mengarahkan penggunanya secara bertanggung jawab. Lalu kedua, meningkatkan efisiensi dan personalisasi dalam pengajaran dan penilaian. Lalu ketiga, fokus pada etika dan transportasi melalui deklarasi menggunakan AI. Lalu fleksibel, dapat disesuaikan oleh masing-masing universitas. Lalu mendorong kolaborasi global seperti contoh dari University of Helsinki atau Universitas College London. Lalu selaras dengan visi jangka panjang EUI dan relevan dengan kebijakan lokal seperti UU PDB di Indonesia. Lalu kekurangannya itu ada kurang detail teknis seperti contoh alat detektif konten AI, contoh tugas atau metode penilaian alternatif, belum mencakup isu ketimbangan digital di negara berkembang, fokus terlalu Eropa sentris, belum cukup akomodatif terhadap konteks seperti Indonesia, minimin keterlibatan mahasiswa dalam proses perumusan, lalu tidak ada tenggat waktu atau panduan langkah-langkah implementasi. Lalu saran perbaikannya, tambahkan studi kasus nyata misalnya dari Universitas Oslo, sediakan daftar alat pendetifikasi dan pembelajaran AI yang dapat diakses secara luas, tambahkan opsi pelatihan daring gratis untuk negara berkembang, kembangkan modul literasi AI terstandarisasi, bentuk kelompok kerja pembaruan, panduan setiap 1 atau 2 tahun, libatlah mahasiswa secara aktif dalam penyusunan kebijakan untuk meningkatkan penerimaan dan efektivitas implementasi.